Ketika seekor ayam betina sedang aktif bertelur, nutrisi dari makanan yang dimakannya diubah menjadi bahan penyusun kuning telur. Bahan-bahan ini yang terdiri dari sepertiga protein, sepertiga lemak, dan sepertiga air, kemudian dibawa melalui aliran darah dari hati ke ovarium. Di ovarium, kantung jaringan kecil yang disebut folikel terisi dengan kuning telur dan mulai tumbuh. Folikel terbesar di ovarium akan melepaskan kuning telur yang akan dikeluarkan oleh ayam betina keesokan harinya. Sedangkan folikel terbesar berikutnya akan menghasilkan kuning telur untuk hari berikutnya. Dan folikel berikutnya lagi untuk hari setelahnya, dan seterusnya. Dalam 1 hingga 2 minggu, folikel tumbuh dari diameter kurang dari 1 mm hingga mencapai ukuran 25 mm. Ketika kuning telur matang, folikel pecah di sepanjang garis yang relatif bebas dari pembuluh darah yang disebut stigma, dan kuning telur dilepaskan. Jika ada pembuluh darah yang melewati stigma, tetes darah dapat mengenai kuning telur saat dilepaskan dari folikel. Ujung atas berbentuk corong dari saluran telur yang disebut infundibulum akan membungkus ovarium dan menangkap folikel yang paling matang saat mencapai kematangan dan berovulasi. Setelah itu, kuning telur memulai perjalanan selama 24 jam menyusuri saluran telur. Saat kuning telur keluar dari folikel dan bergerak ke bagian atas infundibulum, itu adalah satu-satunya waktu dalam perkembangannya di mana kuning telur tidak ditutupi oleh lapisan albumin. Jika terjadi pembuahan, prosesnya akan terjadi di sini. Beberapa patogen bakteri seperti Salmonella enteritidis dapat menjajah saluran reproduksi ayam yang terinfeksi. Jika bakteri ini berasosiasi dengan telur yang sedang berkembang saat melewati saluran dan sebelum dikelilingi oleh cangkang, mereka dapat menyebabkan penyakit pada konsumen manusia jika kuning telur atau albumin terkontaminasi. Kuning telur menghabiskan sekitar 15 menit di infundibulum sebelum masuk ke magnum. Di magnum selama sekitar 3 jam, kuning telur akan ditutupi oleh lapisan albumin atau putih telur yang padat dan berfungsi sebagai penyerap goncangan. Saat albumin terbentuk di sekitar kuning telur, tonjolan spiral yang membentang sepanjang magnum menyebabkan kuning telur berputar seperti peluru di dalam laras senapan. Pemutaran ini memiliki serat protein di albumin tepat di depan dan di belakang kuning telur, membentuk dua struktur seperti kuncir yang disebut kalaza. Kalaza menjaga kuning telur tetap berada di tengah albumin, yang pada akhirnya mencegahnya bergerak di dalam telur. Magnum mengalir ke bagian berikutnya dari saluran telur, yaitu ismus. Di sini membran cangkang diendapkan. Lapisan protein ini membungkus albumin yang menutupi kuning telur secara longgar. Seolah-olah kuning telur dan lapisan albuminnya adalah gumpalan agar-agar yang dibungkus dengan 2 lembar cellophane. Proses ini tidak menghasilkan struktur berbentuk telur yang halus, bahkan telur yang meninggalkan ismus mungkin lebih mirip buah plum daripada buah persik. Telur yang terbentuk sebagian kemudian memasuki kelenjar cangkang. Di sini, selama 20 jam berikutnya, cangkang akan terbentuk. Pertama, albumin tipis disekresikan. Albumin tipis ini sebagian besar berupa air dan bergerak melalui osmosis melalui 2 membran cangkang ke dalam albumin kental yang mengelilingi kuning telur. Proses ini membuat telur mengambil bentuk normalnya dan meregangkan membran cangkang hingga kencang. Kemudian larutan kalsium karbonat yang sangat pekat disekresikan oleh kelenjar cangkang. Dan kristal kalsit terbentuk dan tumbuh di membran cangkang luar. Saat kristal mengembang, mereka saling bertumbukan dan menyatu, membentuk cangkang yang kokoh.
Ruang yang sangat kecil yang tersisa di antara kristal membentuk pori-pori pada cangkang. Terakhir, larutan protein khusus yang disebut kutikula diendapkan ke cangkang telur. Gas dapat melewati kutikula dan pori-pori di cangkang. Tetapi, kedua lapisan ini melindungi telur dari bakteri berbahaya. Akhirnya, dalam proses yang disebut ovoposisi, telur terbalik. Ini terjadi melalui kontraksi uterus yang disinkronkan dengan relaksasi vagina yang berotot, yang mendorong telur keluar dari tubuh ayam. Mak cepluk.